Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kembali lagi dengan Bapak pada hari ini, yakni hari Selasa 24 November 2020 dalam materi Al-Qur'an. Pada materi Al-Qur'an kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu masih di Tartili Jilid 2. Pada hari ini kita akan belajar di halaman 12, yakni tentang huruf fa dan huruf qaf jika ada di depan, di tengah, dan di belakang. Bagaimana penulisannya? Maka pada hari ini kita akan belajar itu. Baik, dipersiapkan buku Tartili Jilid 2-nya dan mari kita belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini, perhatikan di Tartili Jilid 2 halaman 12. Ini tentang huruf fa, huruf qaf. Ya, di sini ada fa di depan, qaf di tengah, ada fa di tengah, lalu ada qaf di belakang. Oh ya, satu lagi itu dengan huruf wawu. Bagaimana penulisan huruf wawu? Baik. Perhatikan di sini. Fa, qaf, fa, wawu dan qaf. Untuk di buku Tartili di sini itu menggunakan huruf fa dan huruf qaf ditulis berwarna merah. Bisa diperhatikan. Fa di depan, qaf di tengah, fa di tengah dan qaf di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huruf fa dan huruf qaf atau seluruh huruf hijaiyah, untuk mempermudahnya Bapak mengatakan itu ada yang namanya kepala dan ada bagian ekor atau badannya. Untuk fa dan huruf qaf, untuk kepalanya ada di bagian yang bulat. Ini namanya kepala huruf. Bagian yang bulat adalah kepala huruf. Qaf juga demikian, bagian yang bulat ini di atas adalah kepala huruf. Ya, huruf wawu, ini kepala hurufnya, qaf kepala hurufnya. Nah, dalam penulisan huruf fa, qaf, terutama huruf fa, qaf di tengah atau di depan atau di belakang, jika dia dituliskan di depan atau di tengah, maka yang ditulis hanya kepalanya saja. Perhatikan yang di sini. Hanya kepalanya saja. Qaf hanya bagian kepalanya saja. Huruf fa juga demikian, hanya bagian kepalanya saja. Untuk fa di tengah juga demikian, kepalanya saja, baik di depan ataupun di tengah. Huruf fa dan huruf qaf hanya ditulis bagian kepalanya saja. Jika dia dituliskan di belakang, maka utuh kembali ke bentuk semula. Perhatikan qaf yang ada di sini dituliskan kembali ke dalam bentuk semula, yaitu lengkap antara kepala dan ekor huruf. Baik, akan mencoba Bapak bacakan. Perhatikan bagaimana cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha. Jadi dibaca cepat karena ini tidak ada yang panjang. Fataha. Rafa'a. Nah, lihat, perhatikan huruf fa di depan atau di awal, di tengah dan di akhir, ya. Di awal, di tengah dan di akhir. Untuk di awal, perhatikan dua huruf ini hanya bagian kepala saja. Jika sudah di akhir maka ditulis lengkap. Fataha, rafa'a, wasofa. Sudah. Perhatikan lagi untuk huruf wawu. Jika huruf wawu, jika dia di tengah dan di belakang, ditulis lengkap dan terpisah, tidak disambung dengan huruf setelahnya. Wawu huruf pertama tidak disambung dengan huruf kedua, ini huruf shad. Karena huruf wawu termasuk dari 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, selain huruf alif, dal, zal, ro, dan zai. Baik, wasofa, qata'a, faqara, sabaqa, fakhata, nafasa, syazofa,
qanata, aqada, rotaqa, farada, dafa'a, raghafa, qabaha, aqala, bazaqa. Kan ya? Di awal, di tengah dan di akhir. Untuk huruf fa dan huruf qaf hanya ditulis bagian kepalanya saja. Jika di akhir, ulangi, jika di akhir maka kembali ke bentuk semula. Fa kembali ke bentuk semula, qaf kembali ke bentuk semula. Baik, akan Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha, rafa'a, wasafa, qata'a, faqara, sabaqa, fakhata, nafatha, syawzafa, qanata, aqada, rotaqa, farada, dafa'a, raghafa, qabaha, aqala, bazaqa. Baik, mungkin saja dapat Bapak sampaikan pada hari ini, yakni materi tentang huruf fa dan huruf qaf. Bagaimana jika dituliskan di awal, di tengah dan di akhir. Baik, syukran ala timamikum ma'an najah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam berbagai urusan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.